Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhihu li ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta a'lamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nuril muzhibi linisyani bi nuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam tidak lupa kita curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan tetap pada masih membahas tentang kitabnya Syekh Maulana Zakaria Al-Handalawi, yaitu Fadilatul Sedekah. Sampai pertemuan yang ke-11 kali ini kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat iman, sehat badan, dan alhamdulillah kita masih bisa istiqomah. Semoga keistiqomahan ini bisa selalu Allah berikan kepada kita, sehingga apa-apa yang Allah berikan bisa kita syukuri nikmat iman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Ayat yang ke-11 ini menjelaskan tentang kamu sesekali tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Al-Imran ayat 92. Nah, keterangan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, di kalangan sahabat Ansor yang paling banyak memiliki pohon kurma adalah Abu Talha radhiyallahu anhu. Ia memiliki sebuah kebun yang bernama Birha. Ia sangat menyukai kebunnya, dan kebun itu berada di depan Masjid Nabawi. Pas berada di depan Masjid Nabawi. Rasulullah SAW sering pergi ke kebun itu dan meminum airnya yang sangat jernih. Ketika ayat suci Al-Quran ini diturunkan, Talha radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, Subhanallah Ta'ala berfirman, lan tanalu birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Dan yang paling saya sukai di antara harta benda saya adalah birha, kata Sayyidina Abu Abbas tadi. Maka saya sedekahkan kebun itu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan saya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan engkau belanjakan untuk siapakah yang layak menurut engkau ya Rasulullah. Nah, jadi Sayyidina Abbas ini bertanya kepada Rasulullah ketika mendengarkan ayat tentang bersedekah tadi, nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ambillah kebun kurmaku ini dan kau berikan kepada siapapun yang kau inginkan. Rasulullah bersabda, wah, kata Rasulullah, ini adalah harta yang sangat bermanfaat. Rasulullah berkata pada Sayyidina Anas, saya kira lebih layak jika engkau bagi-bagikan saja kepada keluargamu. Abu Talha radhiyallahu berkata, baiklah. Maka beliau membagi-bagikannya kepada saudara-saudara sepupunya dan keluarganya yang lain. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Abu Talha radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, saya akan menyedekahkan kebun saya yang sangat berharga ini. Seandainya saya mampu untuk menyembunyikannya sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, maka hal itu akan saya lakukan. Tetapi kebun bukanlah sesuatu yang dapat disembunyikan. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika saya mengetahui ayat suci ini, saya memikirkan apa saja yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Saya lihat di antara harta-harta itu yang paling saya sukai adalah hamba sahaya, perempuan saya yang bernama Marjana.
maka saya memerdekakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, seandainya saya ingin memperoleh manfaat dari sesuatu yang telah saya berikan karena Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu memerdekakannya, saya dapat menikahinya sendiri. Perbuatan seperti itu dibenarkan oleh syariat dan tidak mengurangi pahala sedekah. Tetapi karena dalam perbuatan tersebut seolah-olah menarik kembali pemberian, maka saya tidak suka untuk melakukannya. Karena itu saya nikahkan hamba sahaya perempuan saya tersebut dengan hamba sahaya saya yang laki-laki. Saya yang bernama Nafi radhiyallahu. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa pada saat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sedang mengerjakan sholat, ia membaca ayat tersebut dalam sholatnya, sehingga dalam sholatnya itu juga ia memerdekakan satu hamba sahayanya dengan isyarat. Nah, demikianlah kita perlu belajar dari para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dalam mengagungkan dan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang seperti itulah yang berhak untuk dijadikan sebagai sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sifat mereka yang suka berkhidmat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah melekat pada diri mereka, Umar radhiyallahu anhu menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu agar membeli seorang hamba sahaya perempuan dari Jalalullah untuknya. Ia pun membeli seorang hamba sahaya yang sangat cantik, lalu dikirimkannya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar radhiyallahu memanggil hamba sahaya perempuan itu supaya datang kepadanya dan membacakan ayat suci di atas. Lalu ia pun memerdekakannya. Muhammad bin Munkadir berkata, ketika ayat suci ini turun, Zaid bin Harithah memiliki seekor kuda yang paling ia cintai di antara seluruh hartanya. Karena kuda itu sangat cantik, kuat, dan lain sebagainya. Kuda ini dibawanya kepada Rasulullah SAW untuk disedekahkan. Rasulullah SAW pun menerimanya. Lalu beliau memberikannya kepada putranya yang bernama Osama. Rasulullah radhiyallahu anhu. Terhadap kejadian itu, wajah Zaid Harisah menampakkan wajah tidak suka karena harta itu hanya berpindah dari bapak kepada anaknya. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah menerima sedekahmu karena kamu telah menunaikannya. Sekarang apakah saya mau memberikannya kepada anakmu, keluargamu, atau orang lain, itu terserah saya, kata Rasulullah. Karena bukan ia sendiri yang memberikannya kepada anaknya, tapi ia telah memberikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW berusaha memberikannya kepada siapa saja yang beliau kendaki. Seorang dari Banu Sulaiman berkata, Abu Dzar tinggal di sebuah kampung yang bernama Rabzah. Di kampung itu, ia mempunyai beberapa ekor unta. Nah, penggembalaannya adalah orang yang sudah tua dan lemah. Dan saya tinggalkan di dekatnya. Saya pernah berkata kepada Abu Dzar bahwa saya ingin berkhidmat kepadanya untuk membantu mengembalakan unta-unta tersebut untuk memperoleh keberkahan darinya. Semoga dengan keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ruhani kepada saya. Abu Dzar radhiyallahu berkata, yang kujadikan sebagai temanku adalah orang yang mentaati ucapanku. Jika engkau mau mentaati ucapanku, silakan saja. Tetapi jika tidak, janganlah engkau mempunyai keinginan untuk tinggal bersamaku. Lalu saya bertanya kepadanya, ketaatan seperti apakah yang engkau inginkan? Ia berkata, jika saya meminta sesuatu untuk saya berikan kepada seseorang, maka pilihlah yang paling baik untuk diberikan. Saya pun menerima persyaratan itu yang ia ajukan, dan saya berkhidmat kepadanya hingga beberapa lama. Ia mengetahui bahwa orang-orang yang tinggal di lembah itu berada dalam kesempitan dan kemiskinan, sehingga ia berkata kepada saya, bawalah kemari seekor unta dari beberapa ekor unta milikku, sesuai dengan janji yang pernah saya ucapkan. Saya pun mencarinya di antara unta-unta itu yang paling baik
adalah seekor unta jantan yang terlatih, yang tidak ada duanya. Ketika saya hendak membawanya, tiba-tiba terbesit dalam pikiran saya bahwa unta seperti ini sangat diperlukan di sini, yakni untuk membiakkan sebagainya. Selain untuk jantan tersebut, ada juga untan betina yang sangat baik. Lalu, saya membawanya. Secara kebetulan, ia melihat unta terbaik yang saya tinggalkan itu. Maka ia berkata kepada saya, "Engkau telah mengkhianatiku." Saya memahami ucapannya. Lalu saya mengembalikan unta betina itu. Kemudian saya mengambil unta jantan tadi. Kemudian saya berkata kepada orang-orang yang hadir di majelisnya, "Kami perlukan 2 orang yang bersedia melakukan pekerjaan yang berpahala." Kemudian ada 2 orang yang menyatakan kesediaannya. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Jika tidak ada uzur, sebelihlah unta itu. Lalu potong-potonglah dagingnya sebanyak jumlah rumah yang ada di lembah itu. Lalu berikanlah untuk setiap rumah 1 potong, termasuk rumah saya. Kemudian kirimkanlah ke rumah saya sebanyak yang dikirimkan ke rumah orang-orang lain. Jangan sampai lebih." Inilah hebatnya para orang-orang yang berilmu, para orang-orang yang taat kepada Allah. Hanya mereka mempunyai sesuatu yang ingin dibagikan, benar-benar dibagikan ke jalan Allah, dan mereka mengambil sebagian, itu pun hitungannya rata, tidak boleh berlebih sedikit pun. Yang kedua, beliau berkata, orang itu pun menyetujuinya. Lalu mereka melaksanakannya. Setelah selesai berbicara, ia memanggil, "Lupakan engkau dengan perjanjian yang kita dulu. Jika demikian, saya kira engkau adalah orang yang lemah, atau engkau masih mengingatnya, tetapi engkau sengaja melanggarnya." Saya berkata, "Saya tidak lupa. Saya ingat betul perjanjian itu. Tetapi ketika saya memilih-milih dan mendapati ternyata unta jantan itu yang paling baik, maka terlintas dalam pikiran saya bahwa engkau sendiri masih memerlukannya." Maka ia berkata, "Hanya karena sayakah engkau tidak mengambil unta itu?" Saya menjawab, "Iya, hanya karena alasan itulah yang membiarkan unta tersebut." Kemudian ia berkata, "Maukah saya memberitahukan kepadamu kapankah saya memerlukannya? Saya sangat memerlukannya ketika saya dimasukkan ke dalam kubur. Pada hari itulah saya sangat memerlukannya. Sesungguhnya dalam setiap hartamu ada 3 teman." Nah, jadi sangat jelas. Para sahabat itu sangat memuliakan hartanya. Saking mereka sangat memuliakan hartanya, mereka bisa membandingkan mana harta milik mereka dan mana harta titipan Allah. Jadi sudah sangat jelas, harta titipan Allah itu mereka kembalikan kepada Allah, mereka kembalikan kepada jalan Allah. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat harta-harta itu sebagai payung mereka ketika di padang mahsyar. Nah, dijelaskan juga harta itu nanti akan menjadi 3 temanmu, terbagi jadi 3. 1, teman yang telah ditakdirkan yang tidak mengetahui apakah takdir akan membawa pergi harta yang baik atau yang buruk. Nah, ia tidak menunggu sesuatu pun. Sepertinya, yaitu tidak ada kepastian apakah masih ada kesempatan untuk menggunakan harta yang menurut pikiran kita baik. Nah, jadi belum tentu harta-harta yang kita pikirkan itu harta kebaikan. Ternyata harta itu memakai mudarat bagi kita. Jadi jangan pernahlah kita menilai sesuatu harta kita itu dengan perasaan kita, dengan hati kita. Tapi nilailah harta-harta kita dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak diketahui apakah pada kesempatan yang lain kita dapat melaksanakan atau tidak. Jadi kita tidak tahu, begitu kita berpikir bahwa harta itu terbaik untuk kita, ternyata harta itu kita bagi, tidak kita sedekahkan ke jalan Allah, tidak kita berikan kepada sesuatu yang bermanfaat di jalan Allah. Tiba-tiba pada saat kita punya niat untuk tidak memberikan itu kepada jalan Allah, maka nyawa kita dicabut oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi janganlah pernah kita menilai harta itu dengan hati kita, karena hati itu kan merupakan nafsu yang tidak terkendali. Yang jelas itu hanya pikiran-pikiran yang selalu diselipkan oleh syaitan. Maka daripada itu, kita jangan pernah berpikir bahwa harta yang kita miliki adalah milik kita. Tapi selalulah kita pikirkan, selalulah kita niatkan, atau selalulah kita laksanakan bahwa harta yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mengapa tidak sekarang saja saya menjadikan harta tersebut sebagai simpanan di akhirat, kata beliau. Nah, yang kedua, ahli waris. Nah, yang setiap saat menunggu kapan engkau akan pergi ke liang lahat, ke liang kubur.
Nah, itu ahli waris. Sehingga ia memperoleh harta tersebut. Ketiga, engkau sendiri. Karena engkau dapat menggunakannya untuk keperluanmu. Maka berusahalah supaya engkau tidak menjadi orang yang paling sedikit memperoleh bagian. Jangan sampai apa yang telah ditentukan itu membinasakan sehingga harta itu akan sia-sia atau diambil oleh ahli waris. Nah, jadi ahli waris ini sangat memerlukan atau sangat bagaimana gitu ya, tergantung dari pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Apakah anak kita itu kita didik dengan nilai-nilai agama yang sempurna, kita masukkan ke pondok-pondok pesantren, atau kita buat mereka untuk bermaksiat kepada Allah. Akhirnya harta yang kita punya akan menjadi siksaan bagi kita karena mereka akan berebut ketika setelah mengantarkan kita ke liang lahat. Dan itu sangat banyak sekali terjadi, sebagaimana yang pernah kita lihat atau kita dengar, berapa banyak sekali para ahli waris saling menuntut harta antara saudaranya karena tadi kita sebagai orang tua tidak pernah membimbing mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah hal itu terjadi kepada diri kita dan keluarga kita. Itu karena dapat juga membinasakan kita. Maka kita akan sia-sia walaupun kita itu orang alim, karena pendidikan anak tidak pernah kita ajarkan dengan ilmu-ilmu agama, maka kesia-siaan itu akan kita terima. Itulah sifatnya ahli waris. Untuk itu yang terbaik adalah mengumpulkan harta tersebut dalam khazanah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ayat yang saya sebutkan sebelumnya tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Ayat sangat sempurna. Maka terhadap unta yang saya cintai tersebut, ya, mengapa ia tidak saya berpelihara secara khusus untuk saya kirim terlebih dahulu ke akhirat? Nah, ini sangat jelas karena barang-barang yang paling kita cintai itulah yang paling sangat berharganya ketika kita sedekahkan. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, sekerat daging dari seekor binatang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau sendiri tidak menyukainya. Akan tetapi beliau juga tidak melarang untuk orang lain untuk memakannya. Lalu saya berkata, bolehkah saya memberikannya kepada orang kafir ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kita sendiri tidak suka memakannya, maka jangan pernah diberikan kepada orang lain. Nah, jadi sangat jelas apabila sesuatu barang yang kita sendiri tidak suka, ya, kita sendiri misalnya kita punya baju atau punya apapun lah istilahnya, mau kendaraan, mau apapun, tapi sesuatu barang itu tidak kita sukai. Nah, ketika barang itu tidak kita sukai, jangan pernah barang itu kita berikan kepada orang. Itu perintah Rasulullah. Jangan pernah kita memberikan barang sesuatu yang tidak kita sukai kepada orang lain. Dalam hadis yang lain diterangkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah membeli gula kemudian membagi-bagikannya kepada orang miskin. Pelayannya berkata bahwa makanan lebih bermanfaat bagi orang-orang miskin daripada gula. Maka ia berkata, yang kamu katakan itu benar. Bayangkan, Sayyidina Umar berkata kepada pembantunya, dan ketika pembantunya mengatakan bahwa makanan itu lebih baik disedekahkan daripada gula, Sayyidina Umar tidak pernah membantah sama sekali, tidak marah, bahkan dia mendukung ucapan pelayannya itu, membenarkan ucapan pelayannya itu. Dan saya juga berpikir demikian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini Sayyidina Umar melakukan hal itu karena mengingat firman Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, kamu sekali tidak ayat yang tadi, kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Sedangkan saya lebih menyukai gula. Nah, jadi memang ketika kita bahasanya kita harta itu yang paling dicintai
atau biasanya yang paling bermanfaat kepada orang-orang miskin, yang harta yang paling bermanfaat pada orang miskin adalah makanan. Nah, tapi makanan itu kurang kita sukai. Nah, yang kita sukai adalah gula. Maka gula itu lebih bermanfaat kita sedekahkan kepada orang-orang miskin daripada makanan itu. Padahal terbalik, orang-orang kan yang menyukai makanan. Nah, tapi yang diperhitungkan itu bukan kesukaan orang, tapi kesukaan diri kita. Apabila kita suka makanan, maka makanan itu terbaik yang kita sedekahkan. Apabila permen yang biasa kita suka, atau gula, atau kopi yang paling kita sukai, maka itulah yang kita sedekahkan kepada orang, walaupun orang itu tidak membutuhkan. Nah, meskipun mereka mengetahui keutamaan sesuatu, mereka lebih mengutamakan untuk mengamalkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat-sahabat Rasulullah itu, mereka lebih mengutamakan firman Allah Subhanahu wa taala daripada amal. Nah, ketika mereka suka sesuatu tapi mereka tidak memberikan sesuatu itu, ketika mereka tidak menyukai sesuatu itu, tapi sesuatu itu diinginkan oleh orang. Nah, tapi ketika orang itu menyukai sesuatu, maka sesuatu itulah yang disedekahkan kepada orang. Ini menurut firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah SAW. Banyak sekali hadis-hadis yang membicarakan tentang contoh-contoh semacam ini. Itulah puncak kecintaan, yakni mereka berusaha untuk mengamalkan apa saja yang diucapkan oleh yang mereka cintai. Yaitu siapa yang mereka cintai? Allah dan Rasulnya. Jadi kecintaan harta mereka itu tidak melebihi kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, untuk berusaha mengamalkan apa saja yang diucapkan oleh orang-orang yang mereka cintai, meskipun perkara yang lain itu lebih utama daripada yang lain. Nah, jadi sangat jelas sekali perintah Allah dan Rasulnya itu ialah sesuatu barang yang paling kita cintai, itulah yang harus kita sedekahkan. Nah, jadi jangan pernah kita menilai sesuatu itu dari nilai harta yang kita miliki, tapi nilailah dari apa yang paling kita cintai. Itulah yang paling terbaik kita sedekahkan. Kalau harta yang paling kita cintai adalah pakaian kita, maka itulah yang terbaik kita sedekahkan. Mungkin cukup di sini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang pernah saya sampaikan atau yang pernah disampaikan oleh guru-guru, semoga bermanfaat bagi pribadi saya dan manfaat bagi untuk yang lainnya, dan semoga tetap kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita keistiqomahan dalam beribadah, keistiqomahan dalam mengamalkan ilmu. Itulah yang harus kita mintakan, yaitu istiqomah. Karena apapun perbuatan kita, kebaikan kita, yang harus kita lakukan, yang harus kita usahakan adalah istiqomah. Karena istiqomah itu akan sangat bermanfaat untuk apapun yang kita kerjakan. Maka daripada itu, selalulah kita bermohon kepada Allah untuk selalu istiqomah dalam beribadah. Cukup sampai di sini saja. Semoga di pertemuan yang akan datang kita bisa selalu hadir untuk melanjutkannya. Dan bagi saudara-saudara, kalau ada saran untuk majelis ini, mohon diberitahu kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.